Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi bersama Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang akan dibacakan oleh Bu Aini untuk anak-anak hebat semuanya. Dan bukunya adalah yang berjudul Tara, kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini sangat menarik karena banyak sekali kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sosok mulia dan agung, yang tentu saja kisah-kisahnya dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anakku hebat semuanya, buku yang sangat menarik ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini berjudul Anak Unta untuk Mengangkut Barang. Anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Nah, anak unta untuk mengangkut barang. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitab Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Anak unta untuk mengangkut barang. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau seperti kami?" Rasulullah menjawab, "Betul, hanya saja aku selalu berkata benar." Ketika Ali bin Abi Thalib masih kanak-kanak, ia pernah makan kurma bersama-sama Rasulullah. Setiap kali mereka makan sebuah kurma, bijinya mereka letakkan di samping masing-masing. Beberapa saat kemudian, Ali menyadari bahwa dia terlalu banyak memakan kurma. Biji-biji kurma menumpuk lebih banyak di samping Ali dibandingkan Rasulullah. Maka Ali pun secara diam-diam memindahkan biji-biji kurmanya ke samping Rasulullah. Kemudian Ali berkata, "Wahai Nabi, engkau makan lebih banyak daripada aku. Lihatlah biji-biji kurma yang menumpuk di tempatmu." Nabi pun tertawa dan menjawab, "Ali, kamulah yang makan lebih banyak. Aku hanya memakan kurma dan masih menyisakan biji-bijinya.
sedangkan engkau memakan kurma dengan biji-bijinya. Memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang suka bercanda. Namun dalam bercandanya itu beliau tidak pernah berbohong. Seperti yang bisa kita ikuti dalam cerita berikut ini. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi hendak memindahkan barang-barang miliknya. Barang-barang itu cukup banyak jumlahnya dan berat. Dia sendiri tak sanggup mengangkatnya. Karena itu dia dibantu oleh kawannya. Barang-barang itu akan dipindahkan ke tempat yang lumayan jauh. Dari situ, dia bingung bagaimana caranya. Karena dia tidak memiliki unta atau keledai. Dia mencoba meminjam ke para tetangganya. Tapi sama saja mereka juga tidak memiliki unta karena sama-sama miskin seperti dirinya. Oleh karena itu, sahabat ini kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar Rasulullah membantunya mencari unta untuk memindahkan barangnya. Wahai Rasulullah, tolong bantu saya mencari unta. Barang-barang saya perlu dipindahkan. Barang-barang itu banyak dan berat. Saya memerlukan unta untuk mengangkutnya ke tempat tujuan. Begitu pintanya kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu kamu pindahkan barang-barangmu itu ke anak unta di seberang sana. Mendengar jawaban Rasulullah yang terdengar aneh itu, sahabat tersebut bingung. Dia berpikir bagaimana mungkin seekor anak unta dapat memikul beban yang berat. Apakah Rasulullah tidak mengerti maksudnya? Dengan memberanikan diri, dia berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada unta dewasa yang sekiranya sanggup memikul barang-barangku ini?" "Apakah kau sudah lihat di seberang sana?" tanya Rasulullah. Maka sahabat itu pun melihat ke seberang jalan. Di sana tampak tertambat seekor unta dewasa yang besar dan kuat. "Tapi itu unta dewasa ya Rasulullah," kata sahabat itu semakin bingung. Rasulullah menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak bilang anak unta itu masih kecil. Yang jelas dia adalah anak unta. Tidak mungkin seekor anak unta lahir dari ibu selain unta." "Oh, itu maksudnya." Sahabat itu tersenyum. Dia baru mengerti kalau Rasulullah sedang bercanda. Kemudian dia mengangkut barang-barangnya dengan unta yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Unta itu benar-benar besar dan kuat, sehingga hanya dengan 2 kali perjalanan saja sudah habis terangkut semua barang-barangnya. Masya Allah. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah yang berjudul Anak Unta untuk Mengangkut Barang. Dan hikmah yang dapat kita petik
dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang humoris. Beliau senang bersenda gurau dengan istri dan para sahabatnya untuk merekatkan kasih sayang dan membuat mereka gembira. Tetapi cara bercanda beliau tetap ada batasan dan tentunya tidak berlebihan. Tidak tertawa terbahak-bahak dan tidak pernah berkata bohong. Beliau adalah suri teladan bagaimana semestinya seorang muslim bersenda gurau. Dengan bercanda dapat menambah keakraban, menghibur, menimbulkan kasih sayang, sekaligus dapat memberikan pendidikan. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Anak Unta untuk Mengangkut Barang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca untuk anak-anak hebat ya. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Ikhtinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.